Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayati dari kelas FSD semester 5 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan produk yang saya dan teman-teman saya hasilkan, yaitu berupa mini book yang berjudul Sejarah Pahlawan Indonesia. Buku ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu Latifah Kurotaini, SPD MPD. Jadi langsung saja, secara garis besar, minibook ini berisikan tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan seperti Insinyur Soekarno, Moh Hatta, Sultan Syahrir, Agus Salim, R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Hasyim Asyari. Di dalam buku ini juga kita diajak untuk selalu menghormati jasa pahlawan, karena tentu saja menghormati mereka bukan hanya dengan mengenang masa lalu selama sehari dalam setahun. Kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang memungkinkan kita setiap hari menghirup suasana yang merdeka, dapat belajar dan bekerja dalam suasana kebebasan. Salah satu manfaat dari ditetapkannya figur-figur pahlawan dan penghormatan atas mereka pada Hari Pahlawan ialah agar generasi-generasi berikutnya dapat memiliki contoh keteladanan dalam hidup mereka. Selanjutnya, manfaat dari membaca buku ini adalah kita dapat menambah wawasan kita. Selain itu, dengan mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan, anak-anak sebagai pelajar bisa tahu bagaimana perjuangan pahlawan melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa kita ini. Jadi, mereka bisa terus menghargai, mempertahankan perjuangan pahlawan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan memperkenalkan para pahlawan dan menjelaskan perjuangannya pada anak-anak, kita sebagai guru atau calon guru dapat menumbuhkan kebutuhan belajar anak sejak dini. Kebutuhan belajar yang tinggi yang dimiliki ini akan menjadi bekal penting untuk anak. Jadi, dengan membaca buku yang berisikan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, anak akan merasa harus lebih giat lagi dalam belajar. Misalnya, belajar menguasai bahasa asing untuk dapat berdiplomasi dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Agus Salim. Atau anak akan gemar membaca buku agar wawasannya luas seperti yang dilakukan oleh Ibu Kartini atau Presiden Soekarno, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Selanjutnya, para pahlawan memiliki beragam latar pendidikan, suku, agama, kemampuan, dan berbagai perbedaan. Meskipun begitu, tidak membuat mereka menonjolkan diri sendiri. Mereka semua lebih mengutamakan kemaslahatan bersama, kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah anak-anak akan belajar bagaimana suatu masyarakat dapat mencapai cita-cita dengan baik melalui keutuhan bersama dalam bingkai keberagaman. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan dalam mencapai tujuan bersama. Sebenarnya, saat pembuatan buku ini, kami memiliki beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kami tidak dapat membagi waktu dalam mengerjakan tugas karena banyak tugas lain yang deadline-nya juga lebih cepat dari tugas ini. Tapi alhamdulillah kami sangat bersyukur atas kerja keras kami, atas bantuan dari semua orang yang sudah membantu kami dan mau ikut bekerja sama, terutama kelompok saya, teman-teman dan kelompok saya. Buku ini bisa terselesaikan tepat waktu. Yang terakhir, saya berharap bagi siapa saja yang membaca buku ini
buku ini akan bermanfaat baginya. Sekian dan terima kasih. Banyak kurang lebihnya dari saya dan teman-teman kelompok saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.